Pemirsa sebangsa dan setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap malam, tepatnya setelah melaksanakan sholat tarawih, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menyajikan Tadarus Ramadan yang membincangkan terkait pemikiran api Islam Bung Karno. Bincang-bincang pemikiran api Islam Bung Karno ini akan langsung disampaikan oleh Kiai Haji Zuhairi Misrawi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia. Senantiasa setia bersama kita, memberikan inspirasi, memberikan cerita-cerita tentang keteladanan Bung Karno, Kiai Haji Zuhairi Misrawi. Selamat datang, Gus. Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadarus Ramadan ini memang budaya kita, tradisi kita, dan ya di bulan Ramadan ini ya banyak ilmu yang kita dapat. Seperti dalam episode sebelumnya, Bung Karno menyampaikan Islam itu adalah agama dan ilmu. Bahwa ya kita harus menambah ilmu. Iqra tadi itu, Iqra, membaca terus, dan insya Allah selama bulan Ramadan ini banyak ilmu yang kita dapat. Terutama saya setiap bulan Ramadan tuh selalu membaca di bawah bendera revolusi, terutama pandangan keislaman Bung Karno, supaya Islam Indonesia itu betul-betul menjadi rahmatan lil alamin, khususnya rahmat bagi Indonesia tercinta ini. Karena kita sangat mencintai Indonesia, dan cinta kita kepada Indonesia ini harus diisi dengan pengabdian terbaik, bagaimana agar umat Islam bisa berperan sebaik-baiknya bagi Indonesia Raya kita. Oke, Gusmis, pada episode kali ini rekan-rekan juga bahwa saya kira apa yang dicita-citakan Bung Karno dari api Islam ini ujungnya adalah memajukan Indonesia Raya. Nah, episode kali ini kita akan membicarakan tentang api Islam. Api Islam kita harus memajukan Indonesia Raya. Nah, dalam konteks ini, dalam Muktamar NU yang ke-32 pada tahun 1959 di Jakarta, bahwa Bung Karno menyatakan NKRI merupakan wadah bagi kita semua. Nah, itu bagaimana? Ya, Bung Karno itu nanti akan ada episode khusus soal Bung Karno itu sangat dekat dengan ulama-ulama ini. Bahkan dulu disebutkan ada yang mengatakan bahwa Bung Karno juga belajar dari Syekhona Khalil Bangkalan, dan juga Bung Karno belajar dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bung Karno sangat dekat dengan para ulama, dengan kiai-kiai, dan para kiai juga merasa dekat dengan Bung Karno dan merasa nyaman dengan Bung Karno. Maka Bung Karno selalu menghadiri Muktamar NU. Muktamar NU itu setiap 5 tahun sekali. Nah, dalam rangka merumuskan gagasan-gagasan membangun ke-NU-an dan membangun keindonesiaan. Nah, alhamdulillah saya pernah menjadi SC dan OC-nya Muktamar. 3 kali Muktamar saya ini pernah. Jadi saya begitu sebagai kader NU sangat dekat dengan kultur, tradisi, cita-cita dan mimpi dari Nahdlatul Ulama. Nah, Bung Karno hadir dalam Muktamar NU ke-32 tahun 59 di Jakarta. Nah, di dalam momen Muktamar itu Bung Karno menyampaikan pidato yang sangat penting menurut saya untuk kita renungi, terutama dalam konteks api Islam. Apa itu? Bahwa kita berkewajiban untuk memajukan Indonesia Raya, termasuk Nahdlatul Ulama, NU. Karena menurut survei kan, jumlah warga Indonesia yang mengaku NU berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama itu jumlahnya sangat besar, di atas 60% dari total penduduk Indonesia. Maka Bung Karno mengingatkan kepada seluruh warga NU bahwa NKRI adalah wadah kita. Indonesia ini negeri kita. Jadi apalagi zaman sekarang, pesan seperti ini penting, karena banyak anak-anak kita itu lebih fasih berbicara tentang negara lain daripada negerinya sendiri, karena kekaguman gitu loh. Ada yang lebih kagum pada negara lain.
Jangankan jauh-jauh, dulu ada mahasiswa Tunis yang sudah 28 tahun di Tunisia itu menganggap Tunisia lebih bagus dari Indonesia. Itu saya biasanya maka saya selalu berpesan kepada para mahasiswa di sini, warga Indonesia, cepat kembali ke tanah air, bangun Indonesia. Saya selalu gitu. Karena Bung Karno mengatakan Indonesia, NKRI ini wadah kita. Indonesia ini keren, Indonesia itu indah, Indonesia itu luar biasa. Berbicara di antara para kiai-kiai. Karena waktu itu konteksnya adalah Muktamar NU. Itu lebih banyak isu-isu yang dibahas itu tentang isu-isu ke-NU-an. Walaupun biasanya dalam setiap muktamar juga dibahas tentang isu-isu keindonesiaan. Nah, Bung Karno dalam pidatonya mengingatkan, karena itu tahun 59 ya kan, masih awal-awal kemerdekaan lah, bahwa NU kira-kira harus berperan untuk memajukan Indonesia. Nah, dalam konteks ini kemudian filosofi tentang Indonesia Raya itu menjadi penting. Apa misalnya, sekali lagi, filosofi dari Indonesia Negara Kesatuan ini, bahwa kita ini negara luas sekali, jumlah pulaunya 17.000, agamanya juga beragam, sukunya banyak, bahasanya juga begitu. Nah, oleh karena itu kita harus menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau masih diingat slogannya di NU itu negara NKRI harga mati, kan begitu kira-kira begitu. Itu slogan untuk membangkitkan. Karena ini pesan Bung Karno, NKRI itu harga mati. Bahwa sampai kapanpun kita harus menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai kapanpun Indonesia ini harus menjadi negara kita. Nah, untuk menjadi NKRI sebagai negara kita yang tetap berdaulat dan bermartabat, maka kita harus menjaga sejengkal tanah dan memakmurkan Indonesia Raya kita. Nah, disinilah kata Bung Karno bahwa kita dalam konteks NKRI ini harus melahirkan karya-karya besar dan karya-karya terbaik untuk Indonesia kita. Sekecil apapun kita harus berbuat untuk Indonesia Raya ini, dan kita pastikan kemajuan-kemajuan itu bisa kita lihat dan kita rasakan dalam berbagai sektor kehidupan. Kalau NU ya dalam konteks keindonesiaan kita, NKRI-nya NU itu yang paling menonjol misalnya ya pesantren, lembaga pendidikan itu. Nah, menarik, pesantren itu kan adanya di kampung-kampung pedalaman. Di Madura aja itu, saya kira itu jumlah pesantrennya ribuan ya di Madura itu. Karena ada satu kabupaten itu pesantrennya lebih dari 300. Cuman di Madura itu ada 4 kabupaten. Saya mohon maaf banyak cerita Madura karena ya siapa lagi yang mau cerita kalau bukan kita. Saya banyak cerita Madura karena saya sangat cinta pada Madura, kemaduraan saya. Madura indah sekali lah. Nah, di Madura itu banyak sekali pesantren. NU itu sangat memang concern kepada pendidikan, ya, pendidikan pesantren itu. Dan termasuk saya ini, cara menjaga itu dengan bagaimana memastikan seluruh warga negaranya itu mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, pendidikan yang layak dalam artian ya sekolah, mondok. Kalau kita dulu di kampung, saudara-saudara rata-rata mondok. Tapi kalau generasi muda sekarang itu rata-rata bersekolah gitu. Nah, itu dalam aspek pendidikan. Dalam aspek juga pertanian gitu. Dalam konteks Indonesia wadah kita punya tanah-tanah yang subur sekali. Pada musim hujan kita di Madura sangat senang kalau sudah musim hujan itu. Adanya musim jagung. Habis ngaji gitu biasanya dari maghrib ke isya itu biasanya kita di kampung ngaji ya. Pulang dari ngaji itu kita langsung ke sawah ngambil jagung, langsung bakar jagung. Nah, itu yang tidak bisa dilupakan. Pada musim
musim-musim orang tua kita ke laut itu biasanya malam-malam habis pulang mencari ikan, itu langsung kita bakar ikan. Itulah Indonesia yang luar biasa. Saya kenapa misalnya bisa membandingkan antara kenapa Indonesia itu luar biasa, karena saya alhamdulillah udah sering keliling luar negeri, lama di Mesir, alhamdulillah sudah Amerika Latin, sudah Amerika sering, Eropa sering, karena Tunisia dengan Eropa tetangga, keliling Asia gitu. Dan saya bisa membandingkan antara Indonesia dengan negara lain. Indonesia itu indah, Indonesia itu luar biasa. Kata Bung Karno, NKRI ini wadah kita, dan kita harus jaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. NKRI harga mati. Kita harus bersatu padu membangun, menjaga persatuan Indonesia. Menarik tadi apa yang disampaikan Gusmis, kita harus menjaga sejengkal tanah Indonesia, kemudian memakmurkan Indonesia dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam hal konteks tanggung jawab ini, Gus, Bung Karno menyampaikan juga bahwa tanggung jawab untuk menjaga, merawat, memajukan Indonesia ini merupakan tanggung jawab masing-masing warga Indonesia. Nah, itu bagaimana? Ya, itu terutama NU. Karena NU jumlahnya besar ya. Kalau NU berbuat untuk Indonesia, itu juga sudah banyak sekali membantu Indonesia, memajukan Indonesia. Jadi para kiai-kiai itu selalu mengatakan, kalau NU maju, Indonesia maju. Itu benar. Karena gerbongnya sangat besar sekali. Maka kenapa Bung Karno selalu mengatakan, kalau seandainya saya harus merangkak untuk datang ke Muktamar NU, maka saya akan merangkak berjalan. Gitu. Kenapa? Karena memang NU dan Indonesia itu ibarat dua sisi uang logam yang tidak dipisahkan. NU itu adalah Indonesia. Jadi kalau NU itu maju, Indonesianya pasti maju. Maka kenapa? Karena orang NU itu sama dengan kaum marhen. Jadi kalau kita menyatakan kaum marhen itu, dan kebetulan pemilih NU itu banyak yang memilih PD Perjuangan juga. Jumlahnya sangat besar ya. Nah, 60% kalau tidak salah itu dari Nahdlatul Ulama, pemilih dari PD Perjuangan. Nah, NU itu wong cilik, kaum marhen, orang-orang yang berada di kampung-kampung, kaum mustadafin lah kira-kira begitu. Nah, maka memajukan Indonesia ini, NU punya tanggung jawab yang besar. Dan negara juga dalam sejarahnya itu selalu bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama, memajukan kelompok. Maka kata Bung Karno, ya warga NU dan kita semua harus berjuang untuk memajukan Indonesia Raya. Memajukan Indonesia Raya tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab perorangan. Karena membangun negara seperti Indonesia itu memang harus bersama-sama. Maka alhamdulillah kita punya budaya gotong royong. Kita punya rasa, dan saya merasakan bagaimana dalam proses berjuang ikut membangun Indonesia itu, merasakan adanya spirit kebersamaan, spirit gotong royong dari seluruh elemen bangsa ini. Dan ini menjadi kekuatan. Jadi tanggung jawab ini harus terus dilanjutkan oleh kita semua, dan Bung Karno mengajak kita untuk setidak-tidaknya berpikir, menyumbangkan pikiran untuk kemajuan Indonesia. Karena bagaimanapun semua pada mulanya adalah gagasan. Maka ketika terjadi perdebatan tentang sebuah isu, itu baik. Itu baik. Semakin banyak gagasan dalam berbagai sisi. Ada tesa, antitesa, ada sintesa. Kalau kata Ibu Megawati Soekarno Putri, ada dialektika. Semakin banyak dialektika itu semakin baik. Karena dialektika itu nanti pada akhirnya akan melahirkan sintesa. Ketika ada tesa, ada antitesa, itu ada dialektika. Ketika terjadi dialektika akan melahirkan sintesa, gagasan gitu. Maka minimal dari segi gagasan, maka mari kita terus berdiskusi, berdebat, mengajukan gagasan-gagasan terbaik untuk Indonesia. Tetapi percaya bahwa gagasan saja tidak cukup.
gagasan itu harus dilanjutkan dengan kerja. Betul. Dan kerja itu adalah kerjasama, gotong royong, saling bahu-membahu. Semua bekerja. Politisinya bekerja, birokratnya bekerja, masyarakatnya bekerja, pemimpinnya bekerja. Kalau semua ini bekerja, maka akan menjadi satu gelombang besar yang akan melahirkan karya besar bagi Indonesia. Dan percayalah bahwa kita bisa. Kita bisa. Anak-anak muda, kita punya generasi muda yang luar biasa sekarang. Karena bersamaan dengan meningkatnya kualitas pendidikan kita bisa melahirkan karya-karya besar untuk Indonesia. Dalam proses dialektika tadi ada banyak gagasan, ada banyak pemikiran, ada banyak pandangan. Nah, Bung Karno dalam hal ini juga selalu menekankan pentingnya adanya musyawarah. Penting ada budaya dalam jiwa masyarakat itu saling musyawarah, saling ngobrol gitu. Itu bagaimana, Gus? Ya, Bung Karno, karena musyawarah itu kan budaya kita. Duduk bareng, ngobrol bareng, kongko. Itu kan intinya menyamakan frekuensi. Bahwa kita itu punya mimpi yang sama. Gagasan boleh berbeda, tapi mimpi kita sama. Indonesia makmur, Indonesia sejahtera, Indonesia adil, Indonesia damai. Jadi duduk bareng itu, kalau kita kan di rumah-rumah itu, di semua daerah saya kira itu ada gazebo tempat kita duduk bareng. Bahkan kalau di kampung kita duduk bareng di tikar. Ya, di tikar duduk bareng. Kalau sudah duduk bareng kan ngobrol. Kalau kita ngobrol musyawarah itu masalah apa bisa kita selesaikan. Yang penting dimusyawarahkan. Maka dalam sila keempat itu kita musyawarah dalam suasana penuh kebijaksanaan untuk mencapai kemufakatan di antara sesama. Maka apapun masalah besar harus dimusyawarahkan. Jadi kalau kita musyawarah, kemungkinan untuk mendapatkan solusi itu lebih besar. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme musyawarah. Dan kita mempunyai budaya itu. Itu kelebihan Indonesia. Budaya musyawarah itu. Maka Bung Karno mengingatkan. Karena situasi politik kadangkala gitu kan, membuat kita ketakutan. Karena memecah belah kadang-kala gitu. Maka kemudian ya udah, mari kita hidupkan musyawarah. Kita berbeda, tetapi kita bisa duduk bersama dan kita bisa bermusyawarah. Lalu Bung Karno juga mengingatkan supaya kita juga bekerja keras. Kita harus kerja keras, kerjasama di antara seluruh elemen bangsa. Bekerja melahirkan karya apa yang kita yang petani bercocok tanam lah. Jangan sampai lahan pertanian kita kosong, tidak ditanam. Dulu kan kalau orang tua kita, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, ada tanah sedikit pun dia tanam apa saja. Tanam pisang, tanam cabai. Dulu kita nggak pernah beli cabai di kampung. Mau masak apa cabai tinggal. Kalau di Madura itu ada daun kelor yang sekarang itu harganya mahal. Daun kelor tuh ada mengelilingi rumah, pagar-pagar kita. Kalau kita mau bikin sayuran, tinggal bikin sayuran daun kelor. Hemat sekali. Ya. Modalnya paling cuman garam. Itu pun garam kita nggak beli, ngambil di tempat orang-orang budidaya garam. Gitu. Nah itu luar biasa suasana kearifan lokal di kampung-kampung kita. Budaya musyawarah, budaya kerja. Semua kan pekerja keras semua. Nenek moyang kita. Para nelayannya luar biasa. Para petaninya luar biasa. Orang-orang tua kita ya bekerja, tidak ada yang berdiam diri, enak-enakan hidupnya. Semua bekerja keras. Semua mengeluarkan tenaga, keringatnya, bahkan air matanya untuk hidup gitu. Nah budaya, saya kalau orang-orang nelayan ya orang kampung itu punya satu budaya yang saya kira menarik, berbantal ombak, berselimut angin. Jadi ketika para nelayan itu kan ombak yang begitu besar ya dia santai aja. Dia jadikan ombak itu sebagai bantal.
angin yang dingin, yang kencang dijadikan selimut. Saya sangat senang. Abental ombak selimut angin, berbantal ombak berselimut angin. Itu kearifan lokal itu kan kaya sekali di dalam masyarakat kita. Bahkan lagu-lagu tradisional kita itu membangkitkan kesadaran kecintaan kita pada negeri kita, kerinduan kita kepada tanah air kita. Maka memang sekali lagi kita punya segalanya, kata Bung Karno, dalam konteks Indonesiaan kita. Kita punya kearifan lokal, kita punya tradisi, kita punya falsafah dalam berbangsa dan negara, itu Pancasila. Dan Bung Karno bercerita dalam bukunya di depan para ulama ketika Bung Karno diminta untuk berpidato untuk menjawab pertanyaan apa dasar Indonesia ketika merdeka 1 Juni 1945. Bung Karno itu bermunajat kepada Tuhan, sholatlah, minta diberikan satu falsafah. Maka lahirlah Pancasila itu, yang salah satunya itu adalah musyawarah. Musyawarah dalam kebijaksanaan. Dan itu semuanya satu karya besar bagi bangsa kita. Kita beruntung sekali. Dan kalau kita melihat bagaimana seperti negara yang besar seperti Amerika, keterbelahan antara Partai Demokrat dan Partai Republik yang terjadi akibat zero sum game, the winner take all demokrasinya. Siapa yang menang dia berkuasa penuh. Dan tidak ada musyawarah. Karena ada banyak peristiwa. Ya sekarang ini dalam konteks global sudah tidak ada musyawarah. Semua ingin menang. Amerika ingin menang sendiri. Ya kan? Begitu juga sekarang. Kalau dulu melihat bagaimana itu hubungan antara Amerika dengan Eropa sangat baik sekali. Sekarang sedang sangat tidak baik. Karena mereka tidak punya mekanisme musyawarah. Itu yang terjadi dalam peta geopolitik. Nah di Indonesia kita alhamdulillah sampai sekarang kita punya budaya musyawarah dan budaya kerja keras. Ini harus terus langgeng dan abadi supaya Indonesia tetap menjadi negara yang berdaulat, yang hadir dan makmur. Baik, kita agak kembali Gus ke api Islam dalam konteks memajukan Indonesia Raya ini. Nah, api Islam sebagai suatu spirit yang memotori jiwa bangsa untuk memajukan Indonesia Raya bagi anak muda ini seperti apa? Ya, anak muda kita harus mengambil peran sekali lagi, merapatkan barisan, ya, wahai kaum muda bersatulah, jangan tawuran. Bulan Ramadan, bulan tawuran. Jangan tawuran. Kalau saya melihat di Jakarta itu anak muda tawuran itu menakutkan juga itu. Maka anak muda harus bersatulah kalian. Galang persatuan, ambil peran yang terbaik untuk Indonesia Raya. Dan sekali lagi bekerjalah, ya, berkeringatlah, berusahalah sebaik-baiknya. Karena kerja itu yang akan melahirkan karya. Tetapi sekali lagi yang kata Bung Karno tadi itu bahwa ya anak muda harus tahu Indonesia, harus mengerti Indonesia. Jangan hanya bersahabat dengan orang yang satu kampung, satu suku. Bergaullah seluas mungkin. Alhamdulillah saya punya banyak teman, hampir dari seluruh suku saya punya banyak teman. Saya ini adalah orang yang suka bergaul. Nah, dalam konteks NKRI merupakan wadah kita dan kita harus memajukan Indonesia Raya, maka anak-anak muda generasi milenial harus mempunyai suatu pergaulan yang luas, termasuk juga bergaul dengan bangsa-bangsa yang lain. Apalagi dalam konteks diplomasi sangat diperlukan pergaulan yang luas itu, karena semakin luas horizon pergaulan kita maka itu semakin baik. Nah tentu kemudian ya sekali lagi tak henti-hentinya saya menasihati kelompok anak-anak milenial itu harus belajar sungguh-sungguh, kuasai bahasa. Seperti Bung Karno menguasai banyak bahasa, Prancis, Jerman, Belanda, Inggris.
Prancis ya. Bung Karno sangat menguasai banyak bahasa. Maka anak-anak milenial kita itu harus menguasai bahasa sebaik-baiknya untuk membuka cakrawala, membaca hazanah yang sangat luar biasa. Tentu anak-anak muda kita harus mendalami apinya Islam Bung Karno. Ya, membaca buku di bawah bendera revolusi, membaca bagaimana Bung Karno menyelami negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga Bung Karno sampai pada satu gagasan bahwa Indonesia adalah rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu penting sekali supaya kita sadar Indonesia ini indah, Indonesia ini luar biasa. Dan tugas kita sekarang menjaga Indonesia, memakmurkan dan memajukan Indonesia. Maka prinsip tak kenal maka tak sayang itu penting sekali. Kita tidak akan mencintai Indonesia, kita tidak akan ikut serta membangun Indonesia kalau kita tidak mengenal negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka dengan infrastruktur yang sekarang sudah semakin tersedia, Jawa sudah terkoneksi. Nah, sebenarnya itu ketika Jawa ini sudah terkoneksi, kita bisa mengenal itu dari Jakarta menuju ke Jawa Barat, Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Garut, Tegal. Saya masih ingat, ini udah lama nggak pulang. Lalu kemudian ke Solo, dari Solo ke Madiun, Pacitan, Ponorogo, masuk ke Mojokerto, Sidoarjo, lalu Surabaya lanjut lagi mungkin juga ke Malang, Blitar, ya kan, Mataraman, nanti ke Madura, dari Bangkalan, Sampang. Karena saya orang Madura, saya melewati itu kalau nyetir dari Jakarta melalui tol Jawa itu. Kita melihat Indonesia itu luar biasa. Hingga nanti sampai ke jembatan Suramadu, masih ke Bangkalan ke Sampang. Nanti ketika masuk ke Bangkalan ketemu Bebek Sinjai. Aduh, suasana Ramadan, ingat Bebek Sinjai. Dari Bebek Sinjai kita masuk nanti sate. Di Pamekasan ada bakso namanya bakso goyang lidah. Aduh, enak sekali itu bakso goyang lidah dimakan dengan ketupat gitu. Itu luar biasa. Nanti masuk lagi ke Sumeneb, ke pulaunya sangat luas sekali gitu. Jadi mengenal Indonesia akan membuat kita semakin cinta pada Indonesia, dan cinta itu kemudian lahir pengorbanan, pengabdian kepada Indonesia Raya. Saya kira itu. Baik, oke. Terima kasih banyak, Gus. Semoga kita anak muda Indonesia bisa mengenal lebih jauh tentang Indonesia, mengenal lebih dalam apa itu Indonesia. Kemudian kita bisa menangkap api Islam, kita bisa menjadikan Indonesia sebagai wadah dan terus memajukan Indonesia Raya ini. Terima kasih, Gus Mis. Terima kasih. Sama-sama. Rekan-rekan dimanapun kalian berada. Kita akhiri episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila Merdeka.